deh. Yuk. Terus. Oke, selamat sore. Nama saya Iqbal Brian Sandoval dan di samping saya adalah asisten HRD dari perusahaan Triples yang membidangi eh, pengelolaan bahan plastik. Nah, di sini namanya Irfan, teman sekelas saya juga. Pasti banyak skill tahu. Nah, di sini Irfan adalah seorang praktisi yang membidangi suatu bidang, kalau di hukum itu ketenagakerjaan. Dia udah turun ke lapangan, dia tahu tentang apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ketenagakerjaan itu di suatu perusahaan. Nah, di sini kalau kita bahas tentang tenaga kerja asing itu kan kalau kita bandingkan dengan TKI gitu, fenomena di negara ini banyak sekali calon TKI, calon pekerja di Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ya bahkan banyak juga orang yang menyalahkan TKA datang ke Indonesia, wah itu dia dapat kerja, orang asing aja dapat kerja, masa kita gak dapat kerja. Nah, dari sini kita harus mengkupas dulu kenapa sih tenaga kerja asing itu perlu untuk didatangkan di Indonesia. Apakah hanya sebatas kepentingan, apakah hanya untuk memang ya kesejahteraan dari bangsa itu sendiri sebetulnya. Nah, dari sini saya akan mengupas dua teori yang mungkin cukup mendasar, tapi saya pikir bisa sampai masuk ke permasalahan yang ada di lapangan. Nah, dari sini juga ada Irfan yang bisa menjelaskan nanti teori yang ada di buku yang kita pelajari dengan lapangan yang memang mungkin bisa berbeda, bisa sama. Nanti kita diskusi lah tentang itu. Nah, dari sini yang paling mendasar kita harus tahu tenaga kerja asing itu terbagi menjadi 3 dari klasifikasinya. Yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga terdidik, tenaga kerja yang tidak terdidik. Nah, ini maksudnya bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Irfan. Oke, terima kasih Excel. Jadi sebenarnya dari klasifikasi tenaga kerja yang udah disebutkan sama Excel tadi itu tidak spesifik harus untuk tenaga kerja asing ya. Dan ini saya juga eksklusif juga termasuk untuk tenaga kerja yang ada di Indonesia juga. Karena yang namanya tenaga kerja terdidik, tenaga kerja asing, dan tenaga kerja tidak terdidik ataupun tidak terlatih. Nah, ini semuanya memang ada di Indonesia tanpa kita harus melihat dari tenaga kerja asing. Jadi seorang tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dan kemampuannya itu memang dari pendidikan yang didapatkannya. Misalnya seorang ahli teknik industri, atau seorang ahli teknik fisika, teknik kimia, atau kalau misalnya kita melihat dari mungkin dari kita sendiri juga ya, sarjana hukum, itu misalnya ahlinya itu adalah seorang advokat. Nah, itu adalah seorang tenaga kerja yang terdidik. Otomatis ya kalau kita tidak mendalami pendidikan tertentu, ya kita tidak dapat mendapatkan kemampuan tersebut. Tapi kalau untuk tenaga kerja yang terlatih, itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan kemampuannya itu dari pengalaman. Jadi itu tidak semata-mata ya misalnya seperti ini. Kita setelah lulus dari sekolah, kita langsung masuk bekerja sebagai seorang teknisi misalnya. Kan seorang teknisi itu tidak mungkin kita bisa mempelajarinya langsung di sekolah, walaupun sebenarnya memungkinkan. Tapi hanya dengan bekerja sesuai dengan pengalaman bekerja, kita tentu saja sudah bisa mengetahui kan teknisi itu seperti apa bekerjanya. Nah, seperti itu adalah seorang tenaga kerja yang terlatih. Otomatis tanpa mengenyam pendidikan pun ya kita bisa mendapatkan ilmunya gitu. Nah, kalau untuk tenaga kerja yang tidak terdidik ataupun tidak terlatih, itu dia tidak memiliki pendidikan ataupun tidak memiliki pengalaman kerja apapun, itu juga sah-sah saja untuk bekerja. Tapi hanya saja yang bisa mereka tawarkan itu hanya tenaga mereka untuk bekerja. Kalau mungkin di industri-industri yang bekerja di bagian manufaktur seperti PT saya ini, mungkin seperti pada operator, seorang quality control, bahkan seorang quality control aja itu memerlukan kemampuan setidaknya mengetahui matematika dasar, harus mengetahui hitung-hitung desimal, bahkan ya kemampuan-kemampuan seperti itu memang dibutuhkan di dunia kerja sekarang, seperti itu. Berarti kalau kita lihat tenaga terdidik, tenaga terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih itu mungkin kalau kita lihat di lapangan ya, sebesar yang mana sih yang banyak itu kalau kita dilihat dari klasifikasinya kalau di perusahaan? Nah, kalau seberapa banyak rasio yang ada itu kita bisa dilihat itu sebagian besar merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih atau tidak terdidik. Karena untuk mengisi
Karena di sebuah perusahaan itu untuk mengoperasikan sebagai operator misalnya atau quality control inspector, nah untuk mengisi posisi tersebut kan ya memang tidak memerlukan kemampuan yang lihai sekali, tapi memang kita membutuhkan tenaga yang banyak untuk posisi itu. Dan di situ memang kita membutuhkan banyak. Tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan teknisi untuk mengisi untuk memperbaiki mesin misalnya, untuk mengendalikan mesin misalnya, dan tentu saja untuk tenaga kerja terlatih itu kita juga membutuhkan. Itu kita jangan melihat dari segi praktik lapangannya, kita melihat dari segi administrasi dari sebuah perusahaan juga. Otomatis untuk sebuah administrasi sebuah perusahaan, otomatis yang bisa mengisi itu otomatis harus mengerti hal-hal yang terjadi seperti bisa kebijakan ekonomi, harus mengerti juga tentang pemasaran, hal-hal seperti itu kan bisa didapatkan dari pendidikan. Nah, hal seperti ini ya sudah bisa kita ilustrasikan rasionya itu sekitar 80% itu adalah tenaga kerja yang tidak terlatih, tidak terdidik. Untuk terlatih atau terdidiknya itu bisa dibilang ada sekitar 15%, dan untuk terdidiknya secara spesifik mungkin hanya 5% yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan. Oke. Berarti kalau di TKA ini kebanyakan di perusahaan Anda kebanyakan yang terdidik berarti ya? Ya, bisa terdidik dan terlatih malah kita yang dibutuhkan. Nah, ini perlu kita ingatkan juga kalau kebutuhan dari tenaga kerja di setiap industri itu berbeda-beda. Kebetulan kalau di kita itu memang bergerak di bidang industri manufaktur, otomatis kan kita memang lebih banyak butuh operator mesin. Nah, tapi kalau untuk di era revolusi industri, untuk perusahaan-perusahaan IT, otomatis malah yang dibutuhkan lebih banyak itu ya tenaga kerja yang ahli di IT, malah tenaga kerja terdidik yang banyak dibutuhkan seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan lah istilahnya kita perlunya di mana, dan otomatis penempatan ini kita juga perlu penempatan sebuah tenaga kerja harus sesuai dengan kemampuannya juga. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi dari klasifikasi tersebut, ada tujuan yang dia kemukakan oleh Abdus Salam yang bukunya berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Iya, Nah, benar. ini tujuan di ditempatkannya TKA di Indonesia ini terbagi menjadi 4 menurut Abdus Salam ini. Nah, yang pertama kita kaji satu persatu ya. Oke, Dari silakan. yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI. Jadi memang kalau kita lihat dari proseduralnya mungkin sangat ketat ya untuk masuknya TKI ini. Ya, Dan dilihat juga misalnya persentase tadi yang dijelaskan mungkin sangat kecil gitu. Iya, benar sekali. Otomatis tentu saja kalau kita sudah bicara tentang tenaga kerja asing ya, itu kita tentu saja tidak sembarangan dan kita misalnya mau masukin ini untuk posisi ini untuk TKA misalnya ya tidak semudah itu juga, karena bahkan dari peraturan perundang-undangannya saja itu sudah membatasi langsung posisi-posisi apa saja yang boleh diduduki oleh seorang tenaga kerja asing. Jadi misalnya kita mau membuat seorang tenaga kerja asing ya kerja sebagai teknisi misalnya, ya itu juga udah tidak bisa, karena ya otomatis itu sudah memperbesar persaingan kan untuk orang-orang kita sendiri. Nah, di satu sisi ya permasalahan seperti itu kita mau hindari juga, dan memang sudah dilarang dari undang-undang langsung. Dan yang kedua, memang di satu sisi kita melihat kebutuhan akan TKA terutama di Indonesia itu karena kita memang kalau melihat secara realistis tenaga kerja untuk pada sektor-sektor tertentu itu memang masih dibutuhkan, dan kenyataannya kita kurang begitu. Jadi saya untuk posisi engineering misalnya, kita memang ada banyak sekali ahli-ahli engineer yang diluluskan dari universitas ternama. Tapi otomatis di satu sisi juga kita harus melihat apakah keahlian yang mereka tawarkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini jadi di sini kalau kita lihat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, otomatis kita memang tidak bisa menerima tenaga kerja itu kan. Dan otomatis makanya kita mencari tenaga kerja asing. Kalau memang ya sesuai dengan kebutuhan, kita tarik. Kalau tidak sesuai juga kita tidak mungkin sembarang menerima tenaga kerja asing kan. Berarti kalau kita lihat dari sini banyak sekali bidang ilmu, akan tetapi banyak juga cabang-cabangnya. Iya, benar sekali. Belum tentu di satu perusahaan tersebut bisa menarik TKI yang memang bidangnya di perusahaan tersebut gitu. Iya, Jadi, benar sekali. Mungkin itu bisa ditarik TKA dari sana. Nah, kemudian yang kedua, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama bidang industri.
Nah, mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan sudah 4.0, Hmm. udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beralih ke bidang industri, bukan tradisional lagi, deh udah modern semuanya, teknologi semua udah Iya. dipakai. Kemudian proses pembangunan nasional pun sangat berpengaruh. Eh, Perusahaan-perusahaan yang di bidang industri ini sangat mempengaruhi proses pembangunan nasional. Nah, di mana kalau kita lihat di negara maju banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di sana, banyak sekali yang udah ternama gitu. Nah, di bidang industri juga seperti itu. Seperti contohnya di poin pertama yang udah dijelaskan Irfan tadi, bahwa memang kenyataannya ada bidang-bidang tertentu yang memang gak bisa dicari oleh perusahaan di suatu negara itu. Ya mungkin ada tapi susah sekali. Tadi contohnya seperti bidang ilmu sangat banyak tapi cabang-cabangnya juga sangat banyak, belum tentu lulusan-lulusan universitas itu setiap tahun bisa eh, menghasilkan mahasiswa yang terampil profesional seperti yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan juga banyak sekali industri di Batam kalau kita tahu. Nah, dan yang kedua ini, seberapa besar sih pembangunan nasional, gak usah sampai pembangunan nasional, mungkin alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan itu apakah ada di sana dalam TKA dan TKI? Tentu saja. Ini kembali lagi pada poin satu yang tadi sudah Excel sebutkan ya. Tentu saja untuk mengisi sebuah kekosongan ini artinya ada ketidakmampuan dari segi eh, pemberdayaan sumber daya manusia secara internal khususnya di Indonesia ya. Dan justru karena ketidakadaan ini artinya kita bisa simpulkan dong, oh ternyata di sini kita kekurangan tenaga kerja dengan kemampuan ini misalnya. Jadi otomatis kita tahu ya pengetahuan kita tentang sektor ini kurang. Nah, otomatis kita mencari tenaga kerja kan memang untuk mengisi sektor ini ya, tentu saja untuk selain untuk mengisi kekosongan tersebut ya, untuk sebagai kontribusi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di perusahaan juga. Seperti itu. Jadi ya otomatis kan kalau dia kerja di tempat kita nggak mungkin kan ilmunya dia pakai pelit sendiri gitu ya kan, nggak mungkin. Ya pasti pada akhirnya juga ada berbagi lah kan, nggak mungkin mereka TKA ya kerjanya TKA sendiri. Pasti ada berbaur dengan orang-orang TKI juga lah istilahnya kan. Berarti proses untuk alih ilmu pengetahuan di sana atau alih keterampilan di sana itu berarti hidup juga ya di suatu perusahaan? Iya pastinya hidup. Ya berbagi secara pengalaman kan secara harafiah sering terjadi juga tanpa harus ya dari TKI ke TKI juga pasti terjadi. Ya, betul. Dan kemudian mungkin ini bisa dikaitkan sama yang ketiga, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI. Mungkin bisa spesifikkan. Iya, perluasan tenaga kerja. Nah di sini jadi sebuah kelangsungan, kita nggak usah sampai memperluas tenaga lapangan kerja lah ya. Bahkan dari kelangsungan dari sebuah perusahaan saja bisa melihat dari ya keberadaan DKI ini bisa saja berpengaruh sangat besar gitu misalnya. Misalnya dari segi kita ambil saja dari segi manajemen. Nah, otomatis kalau untuk dari segi manajemen dari sebuah produksi itu tidak semua orang Indonesia bisa mengetahuinya. Terutama dari segi-segi ya industri-industri seperti misalnya plastik ini. Otomatis yang tahu kan sedikit juga kan untuk manajemen produksi plastik seperti ini. Nah, jadi kalau dengan ketidakmampuannya orang Indonesia untuk mengetahui ya produksi plastik ini harusnya seperti apa, ya otomatis kita butuh tenaga kerja asing. Otomatis tenaga kerja asing ini yang melakukan manajemen untuk secara keseluruhan untuk kelangsungan produksi ini, kalau tidak ada mau gimana? Ya tenaga kerja kita sebutkanlah misalnya 300-400an orang ini mau dikemanakan kalau misalnya tidak ada manajemen yang bagus. Nah otomatis ya hal seperti itu yang kita mau hindari juga kan. Ini juga istilah sebagai sebuah mutualisme lah antara pengusaha dengan tenaga kerja asing ini. Berarti sekecil apapun komponennya itu sangat penting dibutuhkan dari suatu perusahaan, karena balancing itu filosofinya saling melengkapi lah ya. Iya benar sekali. Kalau dalam dunia ketenagakerjaan mungkin yang keempat ini ada tujuan yang cukup penting menurut saya, meningkatkan investasi asing bagi penunjang modal pembangunan di Indonesia. Nah kalau kita lihat investasi dari sisi perekonomian ya itu sangat mempengaruhi keuangan negara juga secara nasional. Juga gaji yang dikasihkan perusahaan ke tenaga kerja itu ya sangat berpengaruh juga pada perekonomian makro dari suatu negara. Nah investasi ini kan cukup banyak lah ya cabangnya. Mungkin Irfan bisa jelaskan lebih spesifik tentang itu. Ya kalau masalah investasi ini bisa datang dari dua hal ini, kita melihat secara investasi secara ekonomi. Tapi kalau untuk investasi secara ekonomi mungkin itu udah lebih ke sisi pengusaha yang berbicara ya. Karena untuk investasi itu yang secara asing datang misalnya dari PT saya sendiri merupakan investasi langsung dari Malaysia. Itu misalnya.
itu investasi secara ekonomi. Tapi ini mungkin investasi yang disebutkan itu adalah investasi secara ilmu pengetahuan. Jadi dengan kontribusi sebuah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, otomatis dari segi ilmu mereka pasti memberikan. Jadi dari ilmu ini, saya benar dari teori yang Excel sebutkan tadi, itu semuanya berkaitan. Jadi dari adanya kekosongan ini, itu kita malah mengisi kekosongan ini untuk memberi kontribusi dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jadi dari sini itu otomatis kan kita ada memberi kontribusi secara langsung. Itu poin ketiga tadi apa disebutkannya? Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI. Nah, di situ juga dari kelangsungan dari sebuah tenaga kerja, dari sebuah perusahaan, dari sebuah manajemen sebuah perusahaan itu bisa berlangsung. Jadi otomatis dari keberlangsungan ini pasti mendapatkan keuntungan kan. Keuntungan ini kembali lagi kepada perusahaan dari dalam sebuah siklus keuangan, otomatis kan artinya ada sebuah perekonomian yang lancar yang sedang ada di sini. Nah, jadi dari sini kita baru bisa tahu, oh ternyata dari sini ya perekonomian sebuah negara, dari sebuah industri ini ya sedang berjalan lancar, seperti itu loh. Ya dari sini makanya kita bisa tahu kalau oh dari investasi dari ilmu ini sepenting ini gitu loh. Bahkan bisa saja dari ini ya menarik lagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, kita bisa melihat nih, oh ternyata prospek di Indonesia untuk sektor industri ini berpengaruh banget loh. Jadi di sini kita maulah investasi di sini gitu. Nah, itu kan bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk investor asing. Jadi dari segi itulah makanya kita bisa melihat ya sepenting itu tenaga kerja asing. Kita melihat mungkin kecil sekali ya kita lihat tadi kenapa sampai harus ya tarik TKA untuk kerja di Indonesia, kita sendiri banyak nganggur gitu loh. Tapi ya ternyata dari satu hal kecil itu dampaknya besar banget loh ternyata. Walau cuma 1-2 orang misalnya. Ya seperti itulah kira-kira gambaran dari peran tenaga kerja asing di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau mungkin setelah mendalami keempat tujuan dari penempatan TKA di Indonesia ini, mungkin saya bisa ajarkan memandang lebih jauh lagi soal investasi pendidikan. Apakah mungkin suatu saat nanti mungkin negara Indonesia udah jadi negara maju mandiri, Indonesia nggak perlu tenaga kerja asing lagi untuk ditempatkan di Indonesia? Apakah itu ada peluangnya bagi Konmul? Kalau untuk sampai ke saat seperti itu mungkin kita ada agak sedikit abu-abu ya, karena otomatis di satu sisi itu kita melihat secara diplomatis itu misalnya dari hubungan antara sebuah negara dengan negara lainnya itu sangat kecil, karena apalagi kita hidup di era 4.0 dan globalisasi sedang ada di dunia di mana semua negara itu saling terbuka gitu loh. Jadi ya di pasar yang bebas ini kita bebas bersaing dengan mana aja, jadi kita bebas, tenaga kerja kita mau bebas kerja di mana saja, mereka juga bebas bekerja di tempat kita. Tapi di satu sisi itu kita bisa melihat kalau di satu sisi pemimpin-pemimpin negara kita nantinya itu bersifat sangat nasionalis dan ternyata ingin menutup diri seperti itu, ya ada saja peluang untuk sampai seperti demikian. Ini jadi kita bisa melihat dari segi kemampuan mungkin saja kedepannya kita mampu, tapi apakah terrealisasi atau tidak itu kita kembali lagi melihat dari hubungan politik antara negara kita dengan negara luar seperti apa nanti. Dari situ baru kita bisa menentukan, dan itu tentu saja sudah di luar ranah kita ya bicaranya. Karena memang satu negara gak bisa berdiri sendiri lah ya. Iya benar sekali. Oke, dari kedua teori yang sudah kita bahas tadi, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa TKA ini ya mau gak mau memang harus kita butuhkan. Ada beberapa kekurangan yang negara kita miliki, khususnya dalam bidang pendidikan. Tadi contohnya seperti di satu perusahaan Evan tadi, Triples tadi, dia menarik TKA yang memang mempunyai tingkat pendidikan yang sangat tinggi, yang dimana tingkat pendidikan itu tidak seluruh wilayah di Indonesia itu memumpuni untuk memberikan lulusan yang baik yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah jadi mungkin sedikit tambahan juga dari situ ya. Ini kita jangan hanya melihat dari segi pendidikannya saja, itu dari segi pengalaman bekerja juga berpengaruh loh. Jadi ya mereka mungkin bisa saja lulusan terbaik dari sektor ini, tapi faktor pendukungnya nggak cuma dari situ baru bisa bekerja di Indonesia. Karena menurut peraturan yang berlaku itu dia harus memiliki pengalaman seminimalnya 5 tahun. Jadi dia harus bekerja setidaknya ya bisa di Indonesia, di negara asalnya atau di mana gitu, pokoknya di bidang tersebut dia harus bekerja 5 tahun dulu baru bisa bekerja di Indonesia. Jadi ya sebenarnya jauh lebih ketat lagi yang dibayangkan ya. Seperti itulah.
Ya mungkin kalau dilihat dari segi pengalaman ya sangat dibutuhkan, karena memang dari prinsip keadilan itu ya nggak mungkin juga kalau misalnya kita dari negara asing masukkan ke negara Indonesia TKA ya comot-comot langsung gitu aja nggak mungkin kalau Iya. langsung kayak gitu, banyak yang demo juga kan, nggak Iya, adil itu gitu. dia. Makanya dari sini ya kita harus memahami juga kenyataan yang ada di lapangan dan teori yang udah kita pelajari, dimana kalau kita lihat undang-undang ketenagakerjaan memang banyak yang menguntungkan buruh, akan tetapi kalau kita turun ke lapangan lihat realitasnya ya gak selalu itu terjadi. Jadi memang pembelajaran dari sini, kalau saya mungkin fokusnya ke tata negara ya, itu perlu adanya revisi lagi peraturan perundang-undangan yang memang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada gitu. Ya itu saja ada kalau dari saya, kalau dari mungkin ada yang bisa ditambahkan relevan. Ya mungkin sejauh ini itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Dari kedua teori itu sudah cukup lengkap mungkin ya. Ya harusnya untuk secara umum ya tenaga kerja seperti itulah keadaannya di lapangan sekarang di Indonesia. Oke lah, dari saya selamat sore, terima kasih. Oke. Tuan, terima kasih atas wawancaranya. Aduh, terima kasih. Oke.